Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Heri Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang desain produk. Pertama, pengertian produk. Produk adalah suatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Di sini ada beberapa pengertian dari menurut para ahli. Selanjutnya, atribut produk. Atribut produk ada menurut Coulter dan Armstrong adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Adapun menurut Pani Jiptono, atribut adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Pertama ada merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk yang lainnya diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensi terhadap produk pesaing. Tujuannya adanya merek adalah sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. 2. Kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Ada pemberian label. Menurut Kotler, label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Ada beberapa fungsi label. Yang pertama, mengidentifikasikan produk atau merek. Yang kedua, menentukan kelas produk. Yang ketiga, menjelaskan produk. Dan keempat, mempromosikan produk. Siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu tingkat paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Kedua, tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Tingkat produk tambahan. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Klasifikasi produk. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk-produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang pembelinya sering seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Biasanya, produk ini rendah dan tempat penjualannya tersebar luas. Produk sehari-hari dapat dibagi lebih lanjut menjadi produk kebutuhan pokok, produk impuls, dan produk keadaan darurat. Adapun produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu harga, dan gayanya. Ketika membeli produk shopping, konsumen menghabiskan banyak waktu dan usaha mengumpulkan informasi dan membandingkannya. Produk shopping dapat dibagi menjadi produk
shopping homogen dan shopping heterogen. Adapun strategi pengenalan produk. Yang pertama, menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Kedua, mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus memulai apa yang Anda dapat buat. Dan adapun antar fungsional. Bersifat antar fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Penjelasannya bisa Anda lihat di sini. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru. Antara lain, pengembangan ide dapat dikembangkan dari pasar diperoleh dari kebutuhan pelanggan. Adapun desain produk, tahapan ini memperhatikan fisik produk baru. Proses desain produk pada tahapan ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari ide produk baru. Desain awal ini disetujui dapat dibuat sebuah atau beberapa prototipe untuk pengujian dan analisis lebih lanjut. Dalam desain awal, banyak sekali dipertimbangkan trade-off antara biaya, kualitas, dan performasi produk. Hasilnya merupakan suatu rancangan produk yang memiliki daya saing dalam pasar dan dapat diproduksi. Pengujian prototipe bertujuan untuk mengesahkan penampilan pemasaran dan teknis. Satu cara untuk menilai performasi pasar adalah membuat sejumlah prototipe yang cukup untuk mendukung uji pasar dari produk baru tersebut. Untuk lebih lanjut, Anda bisa melihat pengertiannya dari sini. Adapun desain produk cross-fungsional. Ketidaksesuaian teknologi terjadi apabila produk yang didesain tidak dapat dibuat oleh bagian operasi. Hal ini terjadi bila teknologi adalah baru atau tidak terbukti atau tidak dimengerti dengan baik. Operasi juga dapat memiliki infrastruktur yang tidak sesuai dengan produk baru dalam hal keterampilan tenaga kerja, sistem pengendalian, jaminan kualitas dan organisasi. Akhirnya, sistem imbalan mungkin akan menekankan penggunaan teknologi yang ada daripada kebutuhan yang baru. Menentukan karakteristik. Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk. Yang ini dapat dilakukan dengan metode QFD, Quality Functional Development, atau menerjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk atribut-atribut produk yang disesuaikan dengan karakteristik teknis. Quality Functional Development adalah suatu matriks yang sistematis menggambarkan pendekatan yang dilakukan untuk merancang produk yang berkualitas. Di sini ada prosedur menggunakan matriks House of Quality. Anda bisa membacanya. Ada komunikasi proses perancangan. Yang pertama, membuat daftar komponen produk dan mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen. Jika memungkinkan, produk yang telah dirakit ke dalam komponennya, pembentukan diagram dan grafik fungsi akan lebih baik. Kedua, menentukan nilai fungsi yang teridentifikasi. Ketiga, menentukan biaya dari setiap komponen. Keempat, evaluasi alternatif dan menyeleksi perubahan.
solusi yang telah dapat kemudian dikomunikasikan kepada konsumen melalui produk dengan segala keunggulan atribut dibandingkan produk pesaing. Desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Ada 4 arti merek. Atribut merek pertama akan meningkatkan orang pada atribut produk tertentu. Kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Ketiga, nilai. Merek juga mencerminkan suatu mengenali nilai-nilai pembeli. Dan keempat, kepribadian. Mereka juga menggambarkan kepribadian. Ini untuk menggunakan merek atau tidaknya. Cara menentukannya ada 4 tahap. Nama merek memberitahu pembeli suatu mengenai mutu produk. Kedua, nama merek meningkatkan efisiensi berbelanja. Ketiga, nama merek membantu menarik perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Keempat, nama merek menjadi dasar untuk membangun cerita mengenai khusus produk baru. Seleksi nama merek. Ada 5 cara. Pertama, harus mencerminkan suatu mengenai manfaat dan mutu produk. Kedua, harus mudah untuk diucapkan, dikenali, dan diingat. Ketiga, nama merek harus terbedakan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Keempat, nama itu harus mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, jadi jangan menggunakan nama-nama yang aneh. Kelima, nama itu harus dapat untuk didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Sponsor merek. Produk dapat diluncurkan sebagai merek milik pabrik. Pabrik dapat menjual kepada pedagang yang akan memberikan merek pribadi. Perusahaan dapat menyatukan merek atau produk, merek pabrik versus merek pribadi. Persaingan antara merek pabrik dan merek pribadi tersebut disebut perang merek. Dalam peperangan ini, perantara mendapatkan banyak keuntungan. Mereka mengendalikan produk apa yang akan disediakan, di mana harus meletakkan produk itu di rak, dan produk mana yang akan disirkulernya. Memberi lisensi penggabungan merek. Penggabungan merek terjadi kalau dua nama merek yang sudah terkenal dari perusahaan yang berbeda dipergunakan pada produk yang sama. Selanjutnya ada strategi merek. Pertama, perluasan lini. Nama merek yang sudah ada diperluas ke bentuk ukuran dan aroma baru dari kategori produk yang sudah ada. Kedua, perluasan merek. Nama merek yang sukses diperluas ke kategori produk baru. Ketiga, merek baru. Nama merek baru dalam kategori produk yang baru juga. Multimerek menggabungkan dua merek atau lebih ke dalam kategori produk yang sama. Kemasan dan pengemasan. Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu untuk memilih produk yang dicari karena merek produk semakin banyak untuk satu jenis produk tertentu saja. Seperti misalnya produk sabun, mandi di rak-rak toko, atau swalayan sudah puluhan jenisnya. Minyak goreng branded ada lebih 30 merek dapat dijumpai konsumen di rak-rak supermarket. Belum lagi, merek air minum sudah lebih 50 merek dapat dijumpai konsumen di pasar. Begitu pula untuk sabun cuci, deterjen, ada puluhan merek yang dipajang di swalayan untuk menarik minat konsumen. Mengemas termasuk aktivitas merancang
dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Kemasan biasa mencukup wadah untuk dari produk. Kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan. Dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirim produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Pertama, kemasan memenuhi sasaran. Kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Ketiga, manajemen bisa mengemas produk sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus memberikan keunikan atau ciri khas dari produk. Kemasan produk menjadi salah satunya. Di sini, kemasan bukan hanya sebagai pembungkus tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat promosi efektif yang dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan. Semakin banyak produsen yang menyadari bahwa sebuah kemasan tak lagi hanya memiliki fungsi melindungi dan membungkus produk. Persaingan produk yang semakin ketat, pasar mengharuskan produsen untuk berpikir keras meningkatkan fungsi kemasan untuk dapat memberikan daya tarik kepada konsumen melalui aspek artistik, warna, grafis, bentuk maupun desainnya. Banyak konsumen yang membeli secara sadar akan suatu produk karena tertarik pada warna atau bentuk dari kemasan. Sehingga kemasan menjadi sangat efektif untuk mendorong konsumen membeli suatu produk. Melalui kemasan produk, image produk juga dapat dibentuk. Misalnya sebagai produk yang kokoh, awet, mewah, dan tahan lama. Pembuatan label. Ada fungsi label. Pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk. Siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, atau bagaimana menggunakannya dengan aman. Label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Label mungkin juga menghasilkan produk. Pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diinginkan oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan, maka di sini beberapa keputusan harus diambil seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Perbedaan pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian. Masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Hal ini juga didukung oleh survei dari US News and World Report bahwa pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan karena tidak dilayani oleh karyawannya dengan baik. Produk yang tidak sesuai hanya menempati urutan kedua, yaitu 12%, dan harga hanya 10%, serta lokasi hanya 9%. Begitu saja dari penjelasan saya tentang desain produk. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.